Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah memberikan waktu yang indah untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta dengan tema prioritasku. Mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati kita meninggikan nama Tuhan, karena kebaikannya, kasih setianya tidak pernah berubah selalu, sekarang dan selamanya. Yuk, kita naikkan puji Tuhan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Kami bisa kembali bersekolah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa bersungguh-sungguh mendengar dan belajar firman-Mu. Berkati juga guru yang menyampaikan firman-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hanya Tuhan yang patut menerima puji-pujian kita. Kini saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Siapkan persembahan kalian, berikan dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Mari kita akan pujikan, memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, untuk itu izinkan kami memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini bisa menjadi kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, anak-anak, teruslah bersemangat.
baik dalam belajar maupun ibadah. Percayalah, bersama Yesus kita pasti bisa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mester ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, menyanyikan nyanyian ini dengan memakai gerakan Big or Small. Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Prioritasku. Anak-anakku, ada seorang anak bernama Reno. Ia disuruh oleh mamanya untuk mengerjakan PR karena orang tuanya sudah punya rencana akan bepergian bersama. Tetapi Reno diminta untuk dia boleh berhenti main HP dan mengerjakan PR-nya. Sampai hari berlalu, di sore hari ketika akan pergi, mamanya mencoba untuk memeriksa pekerjaannya. Punya adik-adik Reno sudah selesai, tapi punya Reno ternyata belum diselesaikan. Maka mama memanggil Reno dan bertanya, "Reno, mengapa PR-mu belum kamu selesaikan? Karena kamu belum bisa menyelesaikan PR-mu, maka kamu tidak boleh ikut pergi. Kamu harus berada di rumah." Kan Reno menjadi marah, dia menangis, berteriak-teriak karena tidak diizinkan pergi oleh mamanya. Anak-anakku, ini adalah contoh tindakan dari seorang anak yang belum dapat menentukan prioritas. Ketika ada waktu luang, Reno sudah diingatkan untuk boleh menyelesaikan PR-nya.
Namun, ia lebih memilih untuk bermain dengan teman-teman, memilih untuk bermain HP, sementara adik-adiknya menyelesaikan tugas atau PR dari sekolah. Anak-anakku, apa artinya prioritas? Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita memiliki banyak kesibukan. Rasanya waktu 24 jam dalam satu hari itu tidak pernah cukup, karena banyak hal yang ingin kita lakukan. Dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, mungkin kamu ingin melakukan ini dan itu, melakukan sesuatu menurut keinginanmu. Itu berarti kita belum dapat menentukan prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggalkan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, prioritas adalah sesuatu yang harus didahulukan atau sesuatu yang tidak boleh ditunda. Mungkin kalian pernah mendengar tentang seorang wanita yang cantik ini. Ya, dia adalah Abigail. Suatu hari Abigail mendengar seorang hambanya datang menjumpai dia dan berkata, Nyonya, celaka Nyonya, celaka. Ada orang-orang suruhan Daud tuh di sana. Mereka hendak membunuh keluarga kita. Anak-anakku, si Abigail yang dengar begitu dia gelisah. Hah, kenapa? Ada apa? Mengapa? Mengapa mereka ingin membunuh kita? Mengapa mereka ingin membinasakan kita? Lalu si hamba ini kemudian berkata, Nyonya, Tuan Nabal sudah melawan mereka, menolak permintaan mereka, karena mereka meminta makanan dan minuman kepada Tuan Nabal karena kita sedang melaksanakan pengguntingan bulu domba. Bukankah pesta kita besar? Tapi mengapa Tuhan tidak mau memberikannya? Nyonya, sebenarnya waktu kami menggembalakan domba di sana, kami itu merasa aman, kami merasa nyaman. Tidak ada satu ekor pun yang mereka curi dari kita untuk makanan mereka. Mereka itu bagaikan benteng bagi kami. Sehingga semua ternak, semua binatang milik Tuan Nabal terjaga dengan aman. Sebab itu kami merasa dilindungi. Nah, karena waktu itu Tuan Nabal tidak mau memberikan makanan dan minuman yang diminta oleh Daud dan pasukannya, maka mereka hendak membunuh kita. Anak-anakku, waktu mendengar hambanya ini berkata demikian kepada Abigail, bagaimana respon Abigail? Dia berkata, ayo cepat panggil bujang-bujangku semua datang ke sini, bawa keledai, masukkan ini ke dalam kantung, taruh di atas keledai, mari kita pergi ke sana untuk memberikan makanan dan minuman ini kepada Daud dan orang-orangnya. Aku nanti akan menyusul ke sana. Pergi dulu, kalian pergi dahulu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu bujang-bujangnya ini pergi dengan beberapa keledai, mereka dengan segera mendahului pasukan daripada Daud. Sementara Abigail, dia pun menyusul. Anak-anakku, inilah tindakan yang penting yang harus dilakukan oleh Abigail. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi keluarganya, untuk keselamatan bagi suaminya. Murid Kristus, prioritas adalah mengerjakan atau menyelesaikan segala kegiatan yang terpenting di antara yang penting. Prioritas dapat diartikan sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera. Dalam hal prioritas, Tuhan Yesus adalah teladan sempurna kita. Dia belajar dari kecil melalui kehidupan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sejak kecil, Yusuf dan Maria itu membawa Tuhan Yesus pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus itu tumbuh menjadi dewasa,
Tuhan Yesus itu punya hati yang utama di dalam dirinya adalah bertemu dengan Bapa. Dia berdoa, dia datang, dia menyembah Bapanya sebelum dia melakukan banyak sekali pelayanan. Sebelum dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Prioritas Tuhan Yesus adalah mencari Bapanya dan memohon pertolongannya sebelum dia melakukan banyak aktivitas. Anak-anakku, yang dapat kita lakukan supaya kita dapat menentukan prioritas hidup kita adalah mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Yaitu, pilihlah kegiatan yang bernilai kekal. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita sering menjumpai banyak kesulitan. Entah kita belajar, tapi kok rasanya nggak ngerti-ngerti ya. Entah kita ini sudah dilatih untuk menghitung, tetapi kenapa saya nggak bisa menghitung dengan benar ya? Anak-anakku, kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan minta kepada Dia untuk Dia menolong kamu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan buat kamu dan juga buat saya agar kita mencari Dia lebih dahulu sebelum melakukan banyak hal. Hal yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah ambillah, pilihlah hal yang memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar, baik itu untuk dirimu sendiri maupun itu untuk orang lain. Anak-anakku, Abigail melakukan hal yang besar. Ketika dia menghampiri Daud, dia bertemu dengan Daud, dia langsung tersungkur dan berlutut. Dia memohon ampun untuk kesalahan Nabal suaminya, meminta maaf, dia memohon pengampunan agar keluarganya tidak dibinasakan. Anak-anakku, seorang anak laki-laki tinggal bersama-sama dengan neneknya di sebuah bukit. Tiap hari si nenek itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan mencari bahan-bahan makanan yang bisa mereka makan. Yang laki-laki ini disuruh oleh neneknya setiap hari dia diberi tugas untuk mengisi bak sampai penuh. Mereka tidak punya sumur, jadi si anak ini harus turun dari bukit, lalu dia itu mengambil air dari sumber air dan memikulnya, dia bawa pulang. Dia tuang sampai di rumah dan setelah itu dia turun lagi, dia ambil air, begitu seterusnya sampai persediaan di rumah itu air menjadi penuh. Satu kali si cucunya ini berkata kepada neneknya, "Nek, aku capek loh Nek, aku harus 6-7 kali aku harus pergi mengambil air karena salah satu tempayanku ini sudah bocor, sehingga sebagian air yang aku bawa ini sudah terbuang sia-sia." Lalu si nenek itu dengan lembut berkata, "Oh iya, nanti kalau nenek punya uang, nenek akan berikan tempayan yang baru. Nenek akan beli tempayan yang bagus supaya tidak cepat bocor. Tapi sekarang nenek belum punya uang, jadi kamu sabar dulu ya. Nggak apa-apa, 5-7 kali kamu ambil air itu akan membuat kamu jadi tambah kuat, membuat kamu jadi tambah sehat." Si anak laki-laki ini tidak melawan. Dia tahu tidak mungkin neneknya yang harus naik turun untuk ambil air. Maka dia dengan tekun melakukan pekerjaan itu. Dia turun ke sumber air, dia ambil air, dia pikul, dia bawa ke rumah, dia tuang. Walaupun yang satu bisa dia pertahankan penuh sampai dituang di rumah, sementara yang sebagian lagi itu makin lama makin tipis, makin lama airnya semakin sedikit karena bocor. Akhirnya suatu hari dia merasa, "Aduh, kok capek banget ya, aduh aku capek banget." Dia berkata,
Nek, ayolah Nek, ada uang belum? Belilah Nek tempayan supaya aku bisa mengisi air ini dengan cepat penuh. Lalu si nenek itu memanggil, sini nak, sini cucuku yang ganteng, yuk sini. Lalu dia berkata, lihat, apa yang kamu lihat di sepanjang jalan yang kamu lewati? Si nenek itu menunjukkan di mana arah si cucunya ini berjalan. Baru dia sadar, hah, kok bisa ya Nek? Kok ada tanaman bunga di situ? Aku nggak pernah menanam, aku tidak pernah menabur benih. Kenapa bisa tumbuh ya ada bunga-bunga di situ? Ya, coba lihat. Di air, di mana tempayan itu bocor, airnya itu menetes dan menyirami bunga-bunga itu. Sementara yang satu lagi, tempayan yang utuh, itu nampak bahwa kering, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Air yang menetes itu telah membuat benih bunga-bunga itu menjadi bermekaran. Tampak indah bukan? Tapi sebelah kiri tampak tandus. Cucuku, setiap usaha yang baik, setiap kerja kerasmu yang telah kamu berikan, itu memberikan keindahan untuk hidupmu dan juga untuk hidupku. Dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Murid Kristus, kita seringkali mengeluh. Kita merasa tidak puas, kita merasa kecewa, karena segala sesuatu yang kita lakukan seolah-olah sia-sia, nggak ada hasilnya. Kita ingin melakukan sesuatu menurut keinginan kita, karena itu yang menyenangkan buat diri kita. Namun, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Hal yang mungkin nampaknya berat untuk kita lalui, Tuhan kita sanggup mengubah yang tampak berat itu justru membuat kita menjadi kuat, justru membuat kita menjadi luar biasa. Anak-anakku, orang tua kita tahu apa yang terbaik buat kita. Terlebih lagi Tuhan kita juga tahu bahwa usaha keras yang kita lakukan itu akan berguna bagi hidup dan masa depan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kiranya kita belajar untuk menentukan prioritas. Jangan takut dengan kesulitan, karena kesulitan itu kadangkala memberi hal yang baik buat kita. Sesaat lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Tes akhir semester ini kiranya boleh membuat kita, membuat kamu boleh lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau misalnya nanti hasilnya tidak memuaskan, tidak apa-apa. Belajar lagi, berusaha lagi, supaya kamu mendapatkan berkat untuk masa depanmu. Mari anak-anakku kita mengingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Carilah hal-hal yang bernilai kekal dengan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan belajarlah bertekun di dalam kesulitan. Sekalipun kesulitan itu mungkin rasanya nggak enak, tetapi itu memberikan dampak yang besar. Pilihlah yang memberi dampak yang besar. Kiranya Tuhan menolong kamu dan Tuhan menolong kita semua untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. There's no one like you, none like you. Into the
Firman Tuhan pagi ini sungguh memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Mars Kalam Kudus dengan sikap berdiri tegap dan tangan kanan di dada. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara